Bapak dan Ibu Saudara sekalian, warta lisan pada hari ini. Ibadah minggu kita pagi hari ini kita dilayani oleh Pendeta Henry Salim, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Michael, Penatua Nini, Penatua Gigi, Penatua Richard, Penatua Ruth, Penatua Teddy, Penatua Ratih, dan Penatua Erin. Pemandu pujian paduan suara anugerah, pengiring pujian Ibu Cecilia dan kawan-kawan, pengisi pujian paduan suara anugerah, pendoa Ibu Mevita, multimedia dan sound system Saudara Michelle, Saudari Sugeng dan Bapak Richard, Saudari Livia. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pemilihan penatua. Mulai hari Minggu tanggal 3 September 2023, kita mempersiapkan diri untuk memilih bakal calon penatua pada periode 2024-2027 dan mulai melakukan pemilihan nama-nama bakal calon penatua baru yang dapat dilihat di papan di halaman gereja. Di depan pintu masuk gereja tersedia formulir usulan calon penatua. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara Jemaat dapat mengambil, mengisi dan memasukkan ke dalam kotak khusus pemilihan calon penatua yang telah tersedia di depan pintu masuk gereja. Penggalangan dana GKI Kemang Pratama. Dalam rangka penggalangan pengembalian pinjaman dana yang digunakan untuk renovasi gedung gereja dan pengadaan lift, Majelis Jemaat GKI Kemang Pratama mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berpartisipasi dalam acara gala dinner Joyful Night with Joy Tobing yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 4 November 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Santika Premier, Kota Harapan Indah, Bekasi. Harga tiket platinum Rp1,5 juta, gold Rp1 juta. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yarli Tambunan atau Ibu Linda A. Budiono. Selanjutnya ada warta bulan musik dari Panitia Bulan Musik. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan musik, kita sudah diajak untuk merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui pujian yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang kita sembah. Melalui lagu himne dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang, dan Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Pada hari ini melalui gubahan lagu yang diciptakan oleh Joseph Scriven yang merupakan kesaksian dalam hidupnya, beliau mengalami pergumulan hidup serta peristiwa menyedihkan yang bertubi-tubi. Diawali dari peristiwa gagalnya menikah karena kematian kekasihnya, sampai di saat dia juga harus menerima kenyataan bahwa dia nggak bisa jaga ibunya yang lagi sakit. Karena Joseph sedang berada di tempat yang jauh di masa pelayanan. Tetapi Joseph tetap membulatkan diri sepenuhnya untuk mementingkan pekerjaan Tuhan. Di seberang lautan, Joseph menuliskan sebuah syair, "What a friend we have in Jesus," untuk menghibur hati ibunya, yang merupakan buah penghiburan yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya, yang kita kenal dengan lagu himne dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini ya. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kalau bahasa Inggrisnya Great is thy faithfulness. Himne yang sangat indah ini menggema sepanjang masa, ditulis oleh Thomas Obadiah. Beliau lahir di Kentucky, Amerika Serikat, dan sepanjang hidupnya ini beliau sering menderita sakit karena mempunyai kelemahan dalam kesehatannya. Bahkan sampai akhir hayatnya dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tapi dalam keadaan fisik yang sangat lemah, tidak menghentikannya melayani Tuhan dan menulis kurang lebih dari 1.200 puisi rohani.
termasuk lirik lagu Setia Tuhanku ini. Kiranya ujian ini membuka mata rohani kita semua untuk selalu melihat akan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang tidak mudah dalam mengikuti Tuhan. Kita akan mendengarkan lebih lengkap kisahnya di minggu depan, di minggu keempat Bulan Musik GKI Cipinang Elok. Pak Camat punya burung galatik. Kalau jatuh cinta suka gak mau makan. Selamat Bulan Musik. Sampai jumpa minggu depan. Warta berikutnya HUT KR. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya dari perwakilan Panitia HUT KR ingin mengundang teman-teman remaja untuk ikut bergabung dalam hari perayaan ulang tahun Komisi Remaja yang ke-42. Pada hari Minggu 24 September 2023 jam 8.45 di F9. Untuk dress code-nya dress code ungu dan orange dan dapat dilihat di layar. Untuk info lebih lanjut silahkan dicek di Instagram Komisi Remaja. Sekian warta dari Komisi Remaja, terima kasih. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu KK10, Bersoraklah Hai Alam Semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermazmur, bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Jemaat Tuhan, ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di minggu pertama dan kedua dalam bulan musik kita sudah membahas kebaikan Tuhan melalui pujian tentang cahaya kemuliaan Tuhan, juga melalui karakternya yang panjang sabar dan setia akan janji keselamatannya. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang lagu himne dari Kidung Jemaat nomor 453 dengan judul Yesus Kawan yang Sejati. Judul aslinya adalah What a Friend We Have in Jesus. Di tengah tragedi, pencobaan, dan kelemahan, Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, agar Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan menghilang, Yesus kawan yang bangga. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Marilah kita dengan rendah hati menghadap Tuhan, seraya kita menyadari bahwa betapa lemahnya kita. Di saat-saat hidup kita digoncang oleh berbagai masalah, terkadang kita lupa bahwa ada sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita datang kepada sahabat kita itu di dalam doa pengakuan dosa kita. Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara untuk menaikkan doa secara pribadi.
Ya Tuhan, betapa sering kami seperti sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah laut, digulung oleh badai dan ombak besar, digoncangkan ke sana dan kemari. Bagaikan seseorang yang ditinggalkan kawan-kawan, kami harus meratapi berbagai persoalan hidup dan masalah yang kami hadapi seorang diri. Dan kami begitu lemahnya tak berdaya. Kacau balau hidup kami. Kami lupa bahwa kami mempunyai seorang sahabat, seorang kawan seperjalanan. Bukan saja di saat suka, melainkan di saat duka. Tuhan Yesus, sahabat yang sejati, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami datang kepadamu pada saat ini, membawa kelemahan-kelemahan kami. Betapa rapuhnya kami, betapa ringkihnya kami. Jauh dari apa yang kami sebut sebagai iman yang setia, iman yang kokoh dan kuat yang berdiri di atas batu karang. Kami seperti bangunan yang dibangun di atas pasir, yang begitu lemahnya. Tatkala gelombang kehidupan menerpa kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Ketika kami menyadari betapa lemahnya dan goyahnya kami, padahal seringkali kami berkata, kami percaya kepadamu, kami beriman kepadamu. Terimalah kami Tuhan, dengarkanlah doa seru kami. Dampingi kami terus di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah sahabat kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami, kami bawa seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Kita nyatakan juga pujian, doa kita lewat pujian dari Kidung Keesaan 77. Mampirlah, dengar doaku. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Ini saja andalanku, kuasaku
korbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut berita anugerah yang saya bacakan dari surat Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus juga bagimu. Salam damai. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah kita nyatakan pujian kita dengan riang, satu lagu yang saya ajak kita untuk bertepuk tangan. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakul paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya.
roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat silakan duduk kembali. Memasuki minggu ketiga bulan musik, kita akan sama-sama menghayati, belajar, dan terinspirasi dari seorang tokoh yang tadi sudah disebutkan di awal, Joseph Scriven, yang mengarang lagu yang kita kenal, Yesus Kawan yang Sejati. Marilah Bapak Ibu kita mempersiapkan diri, agar apa yang kita boleh baca dan renungkan dari firman Tuhan, dan dari kisah hidup serta apa yang menjadi karya Joseph Scriven, boleh sungguh-sungguh memberikan kepada kita berkat untuk iman kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin terus melihat bagaimana Engkau bekerja dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, di seluruh perjalanan hidup kami. Bukan bagaimana kami terbebas dari masalah, dari beban hidup, dari pergumulan dan perjuangan. Tetapi bagaimana melalui itu semua kami dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan segala apapun yang tidak menyenangkan terjadi dan teralami dalam hidup kami, bila kami mohon, Tuhan berikan kepada kami bahu yang kuat, supaya kami bisa memikul setiap beban-beban kami. Bukan salib yang ringan. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian-Mu, sehingga melalui semua perkara yang kami hadapi, Tuhan bukan sedang menghancurkan dan menenggelamkan kami. Bahkan di tengah badai kami belajar untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya. Bahkan di tengah kesedihan dan kekalutan kami melihat bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk tidak hanya merenungkan firman-Mu siang dan malam, tetapi lebih daripada itu memeliharanya. Karena kamilah orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh setia, taat kepada firman-Mu. Apapun yang boleh kami alami ke depan dan di depan hidup kami, kami tidak akan pernah khawatir, cemas dan bimbang, karena kami memiliki seorang sahabat yang sejati. Bersabdalah kepada kami Tuhan, mampukanlah hamba-Mu dengan segala kekurangannya, dan jemaat kami semua yang mendengarkannya, agar firman Tuhan melalui bulan musik GKI Cipinang Elok di tahun ini, kami sungguh-sungguh terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari kitab Mazmur, pasal 145, ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang tercetak pinggir, Bapak Ibu dan saudara sekalian membaca ayat yang tercetak agak mencorok ke tengah. Mazmur 145 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Mata semua makhluk menantikan Engkau. Engkau yang membuka tangan-Mu. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, salah satu lagu yang sering kita nyanyikan yang diberi judul Yesus Kawan yang Sejati. Ya, ini sebuah lagu yang sebetulnya tidak secara kebetulan ditulis dan dikarang oleh seorang komposer atau seorang penulis lagu terkenal yang memang bekerja atau memang tekun di dalam bidangnya, dalam bidang lagu-lagu gereja ataupun musik gereja. Lagu ini betul-betul dikarang oleh seorang yang betul-betul ada di dalam titik terendah di dalam hidupnya. Ya, satu pelajaran sederhana yang kita ambil dari pengalaman Joseph Scriven, nanti akan saya jelaskan sedikit tentang riwayat hidupnya, adalah bagaimana kita belajar Bapak Ibu bahwa di tengah kegalauan hidup, di tengah kekalutan dan kerasnya hidup, di tengah segala hal yang kadang-kadang jauh dari apa yang Bapak Ibu dan saya harapkan dan inginkan, seseorang bisa menemukan Tuhan melaluinya. Sementara kita yang bilang diri kita orang Kristen, orang taat, terkadang kita belum sampai pada titik itu. Pada saat kita bermasalah sedikit saja, kita sudah mudah berkeluh kesah. Kita sudah menyalahi, meratapi keadaan dan sebagainya. Hari ini kita belajar dari keteguhan seorang yang bernama Joseph Scriven yang lahir di Irlandia tahun 1819. Dia adalah seorang anak dari keturunan keluarga terpandang di Irlandia. Suatu kali ketika dia selesai sekolahnya di tahun 1842, Scriven sudah meminang seorang gadis pujaan hatinya. Pacaran cukup lama atau berkenalan cukup lama, dan tiba waktunya bagi Scriven atau Joseph untuk meminang pujaan hatinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa setelah itu bukanlah masa-masa indah yang dialami oleh seorang Joseph dan istrinya. Pernikahan itu bubar karena sang istri meninggal dalam kecelakaan atau tenggelam. Perasaan kita gimana kalau jadi Joseph? Sudah siap-siap untuk berkeluarga, kemudian Tuhan punya maksud lain. Ternyata gadis pujaan hatinya itu tidak bisa duduk bersama-sama di pelaminan, tapi malah justru dipanggil Tuhan. Hatinya berkeping-keping, entah bagaimana bisa menyatukannya lagi. Dirinya seolah-olah sudah tidak bisa berdaya lagi. Apalagi ditambah kemudian keluarga tidak begitu menyetujui keyakinan Joseph Scriven sebagai seorang Kristiani. Akhirnya tahun 1844 dia pergi meninggalkan Irlandia ke sebuah negara lain di Kanada. Dan di sana dia menjadi seorang guru, mula-mula di sekolah, kemudian dia menjadi guru private di satu keluarga kaya di Kanada. Beberapa waktu kemudian Scriven atau Joseph sudah mulai move on lah, sudah mulai melupakan tragedi yang terjadi. Dia punya kekasih lagi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menjelang pernikahannya, ternyata Tuhan memanggil lagi calon istrinya itu. 2 kali. Pengalaman Joseph Scriven bertubi-tubi kehilangan 2 orang yang dia cintainya. 1 kali aja udah berat, apalagi ini ditambah yang keduanya. Kapok gak kira-kira Joseph? Kemudian dia melupakan
semua pengalaman pahitnya. Di dalam kesedihannya, Yosef menyingkir ke sebuah tempat yang sepi. Dia mencari dan membangun sebuah pondok yang kecil dengan uangnya yang ada. Apa yang dia lakukan? Dia mencari orang-orang miskin, anak yatim piatu, para gelandangan. Dia cari dan dia bantu mereka. Bahkan ketika dia melihat ada seorang nenek yang tidak bisa memotong kayu, maka dia kemudian mau menjadi tukang kayu tetapnya bagi seorang nenek itu. Jadi hidupnya seakan-akan berubah 180 derajat. Dia tidak lagi memikirkan apakah nanti saya bisa nikah lagi, mungkin seperti trauma, tapi dia melihat hidupnya bahwa dia harus menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Maka dengan sukarela Yosef terus berbuat sesuatu buat orang lain. Di dalam pekerjaannya itu tiba-tiba dia mendengar mamanya sakit, ibunya sakit di Irlandia. Apa yang bisa dilakukan? Uangnya sudah tidak begitu banyak untuk dia bisa berlayar, bahkan mungkin itu bisa menempuh waktu berbulan-bulan atau berhari-hari. Maka kemudian dia hanya bisa menuliskan sebuah puisi. Jadi surat yang isinya puisi untuk mama tercinta. Ya, tolong handphonenya. Untuk mama tercinta. Jadi sebuah puisi yang dia bikin 2 kali. Jadi dia bikin sekali untuk mamanya, dia bikin salinannya dan dia simpan. Dengan keyakinan bahwa sekalipun dia nggak bisa nengok mamanya yang sakit, paling tidak puisi yang dia kirimkan itu bisa menghibur mamanya yang sakit. Ini anak berbakti nih. Dengerin Marco dan kawan-kawan. Kalau mama sakit, jangan WA. Mak, kuota habis, mak. Udah mamanya sakit, kok merongrong pula. Ya, ini dalam jarak yang jauh. Gak bisa lakukan sesuatu yang bisa menunjukkan dia menghormati orang tuanya, tapi dia tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Dia hanya menuliskan sebuah surat yang isinya puisi. Nah, Bapak Ibu singkat cerita bahwa kemudian setelah Joseph Scriven kemudian sakit karena uang habis, dia tinggal di sana sini numpang dengan orang lain. Seakan-akan udah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kemudian suatu hari temannya melihat ada salinan puisi yang dia tulis untuk mamanya. Dan seorang komposer singkat cerita bernama Charles Converse dari Amerika. Seorang penulis lagu, seorang komposer, seorang penulis oratorium. Kemudian menggubah puisi Joseph Scriven itu menjadi sebuah lagu. Ya, lagu yang kemudian dikenal dari Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati. What a friend we have in Jesus. Jadi tidak kebetulan lagu yang hari ini masih dinyanyikan itu adalah sebuah puisi yang diberikan seorang anak kepada ibunya yang sedang sakit. Nah, berapa kali Bapak Ibu kita menyanyikan lagu ini? Makanya kemudian lagu ini disebut dengan lagu penghiburan dari orang sedih. Jadi orang yang sedih itu mau menghibur orang yang sedih juga. Biasanya kan kalau orang sedih maunya dihibur, daripada menghibur mendingan gue dihibur. Tapi secara tidak langsung Joseph bukan hanya dengan lagu, dengan puisinya yang untuk diberikan untuk mama tercinta, tapi semua hidupnya, akhir hidupnya dia lakukan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu. Akhirnya Bapak Ibu, inilah Joseph Scriven, dan satu lagi foto yang di sini adalah Charles Converse, seorang komposer. Tanpa ada Charles Converse juga tidak ada lagu yang kemudian kita nyanyikan saat ini dan saat-saat tertentu. Saya tidak bisa menghitung berapa kali lagu Yesus Kawan Sejati kami nyanyikan saat-saat di rumah duka. Jadi lagu ini betul-betul menjadi salah satu lagu favorit yang saya pilih untuk dinyanyikan di rumah duka atau pada saat kedukaan. Untuk mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak sendirian, keluarga yang ditinggalkan tidak sendiri, tapi ada sahabat sejati
yang selalu menemani. Bapak Ibu, ketika Joseph Scriven meninggal, orang-orang yang mengenalnya membuat sebuah tugu. Ini tugu untuk mengenang dia. Dan di atas, di tugu itu ada syair lagu yang sebagian ditulis, ya, atau bait puisi yang ditulis oleh Scriven. What a friend we have in Jesus, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian sampai hari ini gereja, khususnya GKI dan gereja-gereja lainnya, itu mengenal lagu ini dan menyanyikan lagu ini dengan satu penghayatan. Sekalipun lagu ini ditulis oleh orang yang hatinya sedang hancur oleh karena hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita boleh pelajari dari Joseph Scriven, atau berdasarkan pada apa yang hari ini kita baca dari Mazmur? Belajar memahami Tuhan memang tidak bisa hanya membaca Alkitab. Belajar memahami Tuhan tidak hanya cukup dengan mendengarkan khotbah. Belajar memahami Tuhan terkadang dan sangat otentik di saat kita semua mengalami satu pengalaman tertentu dalam hidup. Pengalaman itulah yang melahirkan satu nilai iman yang sejati. Pengarang-pengarang lagu sebelumnya yang kita kenal mungkin juga pasti punya pengalaman tertentu, yang sungguh-sungguh melihat bahwa secara jelas bagaimana Tuhan berkarya, bukan hanya di tengah-tengah kesenangan, di tengah-tengah sukacita, tapi Tuhan berkarya terkadang di tengah-tengah kesulitan hidup. Seorang pendeta senior pernah mengatakan, kesakitan itu bukanlah cara Tuhan menghancurkan kita, tetapi kesakitan itu cara Tuhan mengubah kita, membentuk kita. Maka ketika kesakitan tidak bisa kita hindarkan, maka kita ubah kesakitan itu menjadi cara untuk kita melihat bagaimana melalui kesakitan kita menyadari keringkihan dan kelemahan kita. Yang pertama, yang kedua, melalui kesakitan kita melihat bagaimana Tuhan membentuk kita. The power of pain, kekuatan kesakitan itu bukanlah semata-mata kita hayati sebagai cara Tuhan, apalagi cara iblis untuk menjatuhkan umat manusia atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kekuatan rasa sakit itu justru sekalipun membuat kita lemah, tapi justru menghantar kita untuk melihat apa yang dikatakan pemazmur dan dinyatakan lewat pengalaman hidup Joseph Scriven. Saya mengutip apa yang dikatakan Mazmur 145 tadi di ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, pada kebaktian hari ini akan dilayankan sakramen baptis dewasa atas nama Immanuela dan sakramen pengakuan percaya atau CD atas kelima saudara-saudara kita yang duduk di barisan depan. Ketika bicara soal kesetiaan, ingat apa yang kita sudah dapat, yang kalian sudah terima selama 8 bulan. Apa yang kalian sudah terima dari orang tua pada saat percakapan gerejawi minggu lalu. Kami tidak menuntut lebih, tapi kami hanya mau saudara-saudara setia sampai akhir. Kurangi karakter dan sifat kita yang tidak baik. Jauhi pergaulan yang membuat kita tidak setia. Belajarlah terus untuk mengalami pertumbuhan bersama Tuhan dan di dalam keluarga kalian. Ingat pesan orang tua. Bahwa tidak ada orang tua yang mengharapkan putra-putrinya yang hari ini berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, itu kemudian mereka hanya mengelus dada dan meratapi bahwa apa yang hari ini saudara terima dari Tuhan, apa yang saudara alami hari ini bukan menjadi akhir
tapi menjadi awal dari sebuah kehidupan baru. Saya tidak mengatakan menuntut 100% harus berubah, tinggalkan seluruhnya. Tidak mungkin kan? Tapi juga harus ada komitmen, harus ada tekad, harus ada upaya. Ada banyak pesan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh orang tua setelah selesai baptisidi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para orang tua baptisidi yang sudah mendidik, mengarahkan. Mungkin mereka kita katakan masih remaja, masih labil. Tapi biarlah momentum ini, peristiwa hari ini, itu sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Ketika kalian menyerahkan diri dan percaya sepenuhnya dengan janji iman saudara kepada Tuhan. Saya rasa itu bukan hanya bahasa liturgi saja. Tetapi itu harus menjadi akta dalam iman dan hati saudara. Itu tidak bisa selesai dengan hanya pernyataan, tapi bukti. Dari buahnya lah engkau dikenal. Dari tindak tandukmu. Dari apa yang engkau nyatakan. Bukan saja di lingkungan pergaulanmu, tapi di tengah-tengah keluargamu. Saya dan orang tua tidak menagih janji. Tapi janjimu hanya untuk kepada Tuhan. Itu lebih berat daripada janji kepada orang lain. Terus berjuang dan hidup di dalam kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui bulan musik ini, marilah kita belajar untuk tidak hanya menyanyi dari mulut saja. Tidak hanya mengatakan, oh lagu ini enak, merdu. Tapi marilah kita menyanyi dengan satu penghayatan. Bahwa melalui pujian saja, sekalipun barangkali pujian itu umurnya sudah 200-300 tahun yang orang bilang lagu jadul kok dinyanyikan, lagu kuno kok dinyanyikan, enggak apa-apa. Tapi hari ini kita belajar bahwa dari seorang Joseph Scriven dan Charles Converse, mereka lah yang kemudian menghasilkan sebuah karya yang indah, yang mengangkat nilai iman, mempertahankan kehidupan iman seseorang pada saat kita menyanyikan lagu What a Friend We Have in Jesus. Ketika hari-hari ke depan saya dan saudara bergumul dalam berbagai hal, satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara hari ini, kita ingat sebuah lagu. Bahwa ada satu lagu yang dikarang oleh orang yang sedih untuk orang yang sedih. Lagu ini dikarang oleh orang yang luka hati bagi orang yang terluka. Yaitu Yesus, kawan yang sejati. Dialah kawan sejati kita yang terus mau bersama-sama dengan kita. Sekalipun terkadang kita tanpa sadar meninggalkan dan mencari yang lain. Amin. Mari kita mengambil saat ini. Persembahan pujian akan dibawakan oleh paduan suara anugerah. Shalom. Lagu yang akan kami bawakan ini ada dua lagu. What a Friend We Have in Jesus. Dan satu lagi A Little Talk with Jesus. Ngobrol sedikit dengan Tuhan. Ngopi-ngopi ngobrol dengan Tuhan. Lalu diberikan judul Take It to the Lord in Prayer. Untuk supaya seperti Pak Andri tadi mengatakan, supaya kita bisa menghayatinya, kami mencoba memberikan teksnya karena dinyanyikan dalam bahasa Inggris. Sekalipun logat kami macam-macam ya, ada yang Jawa, ada yang Batak, nanti logatnya macam-macam nggak apa-apa ya. Nah, tapi ada terjemahan bebasnya, mari kita juga nanti bisa membacanya sehingga kita sedikit banyak bisa menghayati. Seperti kata Pak Andri tadi, meskipun lagu ini sudah tua, tapi kita bisa menghayatinya. Tuhan memberkati kita.
Terima kasih paduan suara anugerah Tuhan memberkati pelayanan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam liturgi pelayanan baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Kini akan dilayankan baptisan kudus untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imannya dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Dia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 hingga 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan satu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dan dengan mempersatukan Kristus, mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptis berdasarkan iman orang tua atau walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka.
Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu di dunia. Roh Kudus juga lah yang akan terus-menerus memperbaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kiranya Engkau menurunkan berkat bagi anak-anak-Mu yang akan menerima baptis dewasa dan juga pengakuan percaya. Biarlah iman mereka diteguhkan dengan keyakinan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tidak ada jalan lain untuk menuju hidup yang kekal. Mereka percaya bahwa di dalam iman mereka dan ketaatan mereka, mereka terus mengalami kehadirat Tuhan di tengah keluarga, bersama orang tua dan saudara-saudara mereka, dan juga di tengah-tengah pergaulan. Mampukanlah mereka ya Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan. Jadikanlah mereka ya Tuhan suri toladan dimanapun mereka berada. Berkati dan mampukan mereka bersama dengan keluarga, bersama dengan ayah, ibu dan saudara-saudara mereka. Agar biarlah persekutuan yang indah terus boleh mengalir dan nyata melalui kehidupan anak-anak-Mu bersama keluarga mereka. Terimalah ya Tuhan anak-anak-Mu ini dengan kasih dan rahmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, saya mohon berdiri. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus dan pengakuan percaya bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara-saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah, Bapa dan Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil tugas bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apa jawab saudara Immanuela Gladys Wulandari? Ya, saya percaya, berjanji, dan bersedia kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong saya. Apakah jawab saudara Daniel Adinugroho? Ya, saya percaya, berjanji, dan bersedia kiranya Tuhan Allah selalu menyertai diri saya. Apakah jawab saudara Gabriel Aurifa Leander Telambanua? Ya, saya percaya, berjanji, dan bersedia kiranya Tuhan Yesus menuntun saya. Apakah jawab saudara Ishak Sahalautomo? Ya, saya percaya, berjanji, dan bersedia kiranya Tuhan menyertai saya. Apakah jawab saudara Kevin Samuel Ujuan Siahaan? Ya, saya percaya, berjanji, dan bersedia kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Marco Antonius Marpaung? Ya, saya berjanji dan bersedia kiranya Tuhan Yesus menyertai saya. Bersama dengan saudara-saudara kita yang akan dibaptiskan,
Dan mengaku percaya kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang besar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Immanuela Gladys Sulandari, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Daniel Adinugroho, dengan rahmat-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Gabriel Aurifa Leander Telambanua dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Ishak Sahala Utomo dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Kevin Samuel Uzuan Sihaan dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Marco Antonius Marpaung dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Amin. Berkat, saya mengajak jemaat untuk doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah semesta, sumber segala kurnia.
bertempat, silahkan duduk. Dengarkanlah pesan saya bagi Immanuela yang hari ini dibaptis dewasa. Saudara, dengan baptisan Tuhan memanggil saudara kepada suatu kehidupan yang baru. Dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman, agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari dan saudara menjadi berkat bagi sesama. Bagi Daniel, Gevi, Marco, Kevin, dan Ishak, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan hati untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus. Kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Saudara-saudara menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Mari kita berdiri, kita menyambutnya dengan bersama-sama mengucapkan. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Silakan duduk kembali. Kini akan dibacakan piagam baptis dewasa dan pengakuan percaya serta dilanjutkan dengan penyerahan piagam dan Alkitab. Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, piagam baptisan kudus dewasa, Immanuela Gladys Wulandari telah menerima sakramen baptisan kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdasarkan pengakuan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamatnya. Piagam pengakuan percaya CD diberikan kepada Daniel Adi Nugroho, Gabriel Aurifa Leander Telambanua, Ishak Sahala Utomo, Kevin Samuel Ujuan Siahan, Marco Antonius Marpaung telah mengakui sakramen baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamatnya. Di Jemaat GKI Kompleks Cipinang Elok, G nomor 1 Jakarta Timur, pada hari tanggal Minggu 17 September 2023 dilayani oleh Pendeta Handri Salim. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok tertanda Penatua Adi Agung Pranata, Penatua Lai Pinyati Ruth Pakan, Sekretaris. Membawakan pujian sebagai tanda syukur mereka hari ini boleh terselenggara baptis dewasa dan pengakuan percaya. Dan Alkitab boleh ditaruh dulu di tempat duduk.
Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat. Nanti doa syafaat akan diakhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur hari ini Tuhan lewat ibadah dan bulan musik di minggu ketiga, kami juga boleh bersama-sama menyaksikan dan juga akan mengalami satu momen indah di mana mereka, khususnya Manuela, Daniel Adinugroho, Gabriel Telambanwa, Ishak, Kevin, dan Marco boleh sama-sama menyatakan iman mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jadikanlah mereka satu dan kami satu semua. Biarlah ini bukan menjadi akhir dari segala perjalanan iman mereka, tapi mereka tetap terus memegang tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat sejati bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan, saat ini kami doakan terus untuk berbagai persiapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti. Kepadamu kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah semua bagian, semua hal, sistem yang mungkin sedang terus dipikirkan dan undang-undang yang terus boleh menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemilihan umum nanti. Para peserta pemilu, calon-calon legislatif, kepala daerah, dan bahkan calon presiden serta wakil presiden. Biar Tuhan mereka semua boleh mengikuti prosesnya dengan baik. Dan terlebih Tuhan, biarlah negara kami tetap aman, terkendali, tertib, dan tidak terjadi hal-hal yang memicu terjadinya perpecahan, bahkan pergolakan. Kami terus mendoakan untuk kesehatan saudara-saudara kami, Bapak Ibu, warga senior, mereka yang saat ini sedang terbaring sakit ataupun mereka yang lemah tubuhnya, mereka yang sulit untuk bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami doakan mereka Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang tetap menopang mereka. Kami ingat juga bagi saudara-saudara kami, Bapak Urupan Sitompul, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing. Kami menyerahkan keberadaan mereka di dalam kasih setia-Mu.
Kami ingat juga untuk Ibu Bingkan Lantang, Ibu Yosefin Hadiwinata, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga, Saudara April, Bayi Jeremy, Bapak Supri Hadi, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Wee Chun Ho. Kami menyerahkan mereka Tuhan kepadamu. Biarlah kekuatan, berkat lewat pemulihan, obat-obatan dan segala hal yang ditempuh, Tuhan tetap berkati bersama dengan keluarga mereka. Kami juga doakan jikalau ada keluarga kami, orang tua kami, handai taulan dan kerabat kami yang sedang sakit, kami membawakan mereka Tuhan di dalam doa. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menguatkan. Biarlah kekuatan kasih-Mu yang terus boleh menopang mereka dari hari ke hari. Kami juga ingat dan berdoa Tuhan untuk cuaca yang sangat ekstrim beberapa akhir ini. Berdoa juga untuk berbagai bencana kekeringan, bahkan kebakaran di kawasan Bromo. Kami berdoa juga untuk korban gempa bumi di Maroko, korban banjir di Libya dan di Hong Kong dan berbagai daerah lainnya yang saat ini menghadapi berbagai musibah dan bencana alam. Tuhan, kami bawakan saudara-saudara kami para korban bencana ini. Biarlah ada terus upaya untuk bisa memenuhi segala kebutuhan mereka, baik makanan maupun obat-obatan. Ada posko-posko yang bisa menampung mereka untuk sesaat atau sementara. Dan ada bantuan-bantuan medis, psikologis untuk mengatasi luka-luka ataupun trauma yang mereka hadapi. Kami berdoa juga untuk kebutuhan anak-anak yang terkena dan terdampak dari bencana alam ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami, untuk kami yang saat ini sedang tidak harmonis bersama dengan keluarga kami, entah suami atau istri kami atau orang tua kami. Kami tetap mohon dengan segala kerendahan hati, Tuhan pulihkan kami. Tuhan, Engkaulah yang memulihkan setiap keadaan anak-anak-Mu. Demikian juga mereka yang saat ini sulit mencari pekerjaan, mereka yang bergumul dalam mencari pasangan hidup, mereka yang terus merasakan sakit karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Mereka yang saat ini mendambakan keturunan dalam rumah tangga mereka. Apapun itu Tuhan, biarlah hikmat yang datang daripada-Mu, cara Tuhan yang bekerja terus boleh nyata dan mereka selalu melihat kebaikan Tuhan di setiap sisi-sisi kehidupan mereka. Terimalah doa syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam liturgi persembahan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jikalau kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan kita akan diedarkan lewat kantong persembahan. Dan bila ibu bapak memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirimkan ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 483, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang kami bangkit berdiri, kita nyanyikan bait kedua dan ketiga.
sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas matahari yang Kau berikan bagi kami, atas hujan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, dan atas segala tantangan badai yang kami hadapi, dan kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami membawa ucapan syukur kami atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mohon belas kasihan dan kemurahan hati-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Dan kiranya juga ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami menjadikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Akhir dari bulan musik GKI Cipayung Elok, kita akan bersama-sama nanti berkumpul dalam acara Praise and Worship tanggal 30 September 2023 pukul 18.30. Datanglah, hadirilah, dan kita bersama-sama mengalami kebaikan Tuhan lewat acara nanti. Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kita, dan Dia mau menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Dia berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Marilah Tuhan memberikan kepada kita kehormatan sebagai sahabat-sahabatnya, dan kita mau Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita menutup ibadah kita. Lagu tema kita hari ini, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Inilah selamanya. Pergilah Tuhan mengutus saudara-saudara untuk menyatakan kasih setia kepada setiap sesama. Dan biarlah melalui bulan musik ini, kita terus boleh bernyanyi dan bermazmur. Bahkan kehidupan kita boleh menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan namanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan PKJ 7. Bait yang ketiga, bersyukurlah pada Tuhan. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Kami mengingatkan ada kegiatan sepekan kita. Sampai bertemu di kegiatan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.